Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Sekalian jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Masih tentang pembahasan ya hukum salat ya jenazah, ya. Akan sedikit mengulang pembahasan pekan lalu ya tentang masbuk ya dalam salat jenazah, ya. Dari Ishaq bin Mansur, ia berkata, ya, qultu fatat ar-rajulu syai'un atau minat takbir atau syibnat takbir ya al-janazah. Qala in qadaha falaysa bihi ba'sun wa imlaka fiha falaysa alaihi. Imam Ahmad tanya mengenai seorang yang masbuk ya, ketika salat jenazah, apakah ketinggalan satu takbir atau dua takbir ya, bagaimana hukum mengqadanya, apakah diqadha ya setelah imam salam atau juga ikut salam. Maka beliau menjawab ya, jika dia mengqadha ya atau setelah imam salam dia ulangi menambah takbirnya, mengqadha artinya tidak apa-apa, tidak pun tidak apa-apa. Ya. Artinya ikut salam bersama imam. Ini tidak masalah kalau salat jenazah. Ya, jadi seorang yang salat jenazah ketinggalan dua takbir umpama atau takbir, ketika imam salam boleh mengqadha. Ya, artinya menambah takbir kekurangan dia, ya. Kemudian salam atau juga boleh ikut salam. Ya. Karena Abdullah bin Umar kata beliau, kata Muhammad ya, tidak mengqadha ya ketika beliau ketinggalan salat jenazah. Ya. Ketinggalan dua takbir, ya. Imam salam dia ikut salam, tidak mengqadhanya. Boleh juga tidak mengqadhanya, ya. Wa qala Shalih syaratu an rajulin yafutu takbir ala janazah ayaktihi, qala na'am. Riwayat yang lain Imam Ahmad mengatakan iya boleh qadha gitu ya. Boleh qadha, boleh tidak. Ibnu Abbas juga ditanya mengenai demikian ya. Ketika tanya mengenai apakah harus mengqadha, ya kita bilang imlaq baqdi la ba'sa bihi. Jika dia tidak mengqadhanya tidak apa-apa. Jika juga tidak apa-apa. Hanya ketika kita mengqadha ya kekurangan itu segera dikatakan khawatir jenazah diangkat dulu. Ya. Ketika Allah assalamualaikum ya maka kita cepat takbir lagi mengurangi kekurangan kita. Khawatir ya maaf kalau kita enggak cepat ya akan diangkat jenazahnya. Seperti itu. Maka ketika orang yang ketinggalan salat jenazah apakah salat takbir atau dua maka boleh mengqadha, boleh tidak mengqadha. Berbeda dengan salat wajib ya. Salat sunnah yang biasa ya, kita ketinggalan 1 rakaat ya tambah 1 rakaat lagi kalau salat sunnah. Salat wajib tinggalan dikatakan maghrib 2 rakaat maka tambah setelah salam. Namun kalau salat jenazah maka boleh. Terserah dikatakan bagi jamaah tersebut. Boleh qadha, boleh tidak mengqadha ya. Kemudian mengenai ahkam muta'alliqah bi salatil janazah, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat jenazah juga ya. Apakah disyaratkan bersuci ya ketika salat jenazah ya, atau boleh juga tidak bersuci ya. Maka dikatakan Imam Ahmad mengatakan ya a'jaba ilayya ay tawadda, hendaknya bersuci ya, berwudu ya. Kata Ibnu Umar mengatakan la yusalli 'alaiha illa tahir. Ya, janganlah dikatakan menyolati atas jenazah kecuali yang berwudu, bersuci. Adapun khilaf mengenai dikatakan apakah boleh bertayamum ketika tidak ada air atau tidak, ini khilaf. Ya,
Karena perkataan Ibnu Umar mengatakan ya, anna la yusalli ala janazatin ya illa ala mutawaddi. Jadi kata Ibnu Umar, janganlah salat atas jenazah kecuali orang-orang yang berwudu. Berarti nggak boleh bertayamum. Tapi ada yang mengatakan boleh bertayamum kalau memang tidak ada air ya. Seperti kata para ulama, jika seorang jenazah ini mau disolatkan sementara tidak ada air, kita nggak ada air nih, yang lainnya udah siap-siap sholat, ya, maka kita boleh bertayamum ketika itu. Ya tayamum, boleh bertayamum dan juga sholat jenazah. Ya. Kemudian sholat jenazah ya jamaah wal furada, ya, berjamaah dan juga sendiri. Kapan? Ketika para meluput dari atau ketinggalan menyolat jenazah. Ya. Kata Ibnu Mansur mengatakan, ya. Amma man adrakal janazah wa qad usalli 'alaiha ayusalli 'alaiha jamaah am ala ifrad al-ifrad. Rombongan ketinggalan jenazah, ketinggalan salat jenazah, ya, jadi salati ketika mereka datang, apakah salatnya berjamaah ataukah sendiri-sendiri? Ya, jadi jenazah sudah disolat ini, datang rombongan belum salat. Apakah salatnya dikatakan jamaah atau dikatakan sendiri-sendiri? Maka riwayat yang sahih ya, maka boleh berjamaah. Boleh kan berjamaah, nggak ada larangan. Ya. Bahkan dikatakan seandainya dikatakan kita tahunya si fulan meninggal telah 2 hari yang lalu, ya, kita baru tahu maka boleh berjamaah rombongan tersebut. Ada larangan ya. Akan ada riwayat yang sahih, Sa'ad bin Ubadah dikatakan dia ketika lagi safar, ketika pulang ke Madinah ternyata ibunya telah meninggal dunia. Ya, dulu nggak ada HP ya, nggak ada kabar kata kematiannya. Datang ke Madinah, ibunya telah meninggal dunia, udah sebulan meninggal dunia. Maka datang kepada Rasulullah bertanya mengenai boleh mensolatinya. Maka kata Nabi, sholli alaiha, sholatlah atas ibumu itu. Maka Sa'ad bin Ubadah dikatakan dia menyolati ibunya yang telah sebulan dimakamkan, maka tidak terlarang. Ya, kita mau kabar si fulan telah meninggal dunia, ya maka kita boleh menyolati walaupun sudah sebulan dikatakan telah meninggal dunia. Ya. Bahkan juga banyak para sahabat yang menyolati, dikatakan sahabat-sahabat yang lain setelah beberapa hari dimakamkan. Ya. Tidak terlarang ya. Menyolatannya di rumah atau ya dikubur, karena udah dikubur. Dari kubur, ibunya udah dikubur. Jadi kuburannya, salatnya di kuburannya. Bahkan ketika ada seorang wanita yang menunggu masjid, ya, telah meninggal dunia dan Nabi tidak dikasih kabar atas kematiannya. Udah 2-3 hari, ya. Kemudian kata Rasulullah, kenapa kalian tidak memberi kabar kepada saksi kematiannya? Tunjukkan di mana kuburannya. Udah 3 hari 2 hari Nabi sholat di atas kuburannya. Maka sholat boleh sholat di atas kuburan kalau sholat jenazah. Kalau bukan maka nggak boleh, haram hukumnya. Boleh sholat sunnah, maka tidak boleh di atas kuburan. Yang boleh hanya sholat jenazah, karena tidak ada rukun, tidak ada sujud ketika sholat jenazah, maka diperbolehkan ya. Kemudian siapakah yang disolati dan siapa yang tidak disolati ketika seorang meninggal dunia? Ya. Maka Muhammad ditanya mengenai ayusalla alal badan wa in lam yakun alaihi ra'sun, apakah disolati badan yang tidak ada kepalanya ketika peperangan gitu ya, atau dikatakan yang lainnya, dan dia menabatkan badan yang nggak ada kepalanya. Ya. Apakah disolati atau tidak? Kata beliau, na'am, disolati. Ya. Hatta dzakara anna ba'dhum shalla ala rijlin. Bahkan sebagian ulama mengatakan seandainya seorang mendapati kaki seseorang muslim, hanya kaki ini didapati. Mungkin badan yang lainnya habis dimakan binatang buas, telan ikan gitu ya. Yang didapati kakinya, maka tetap disolati. Kata Muhammad dia. Hatta ya dzakara anna ba'dhum shalla ala rijlin. Menyolati kaki yang ditemukan seorang ya.
Apakah syahid disolati? Ini memang ada riwayat ya, boleh, sunnah bukan wajib ya. Karena sebagian sahabat ada yang disolati, ada juga yang tidak disolati ya. Balam sholli alaihi ya, fala basa bihi, kata Imam Ahmad. Karena Madinah la yarawna sholat alaihi, karena penduduk Madinah tidak berpendapat tidak menyolati kata orang yang mati syahid ya. Tapi juga kata para ulama, kata Isa mengatakan la budda as-shalah ala syuhada. Sal atau sulla ala nabi wa antum syuhada. Bahkan para sahabat menyolati Rasulullah, bahkan beliau merupakan sahabat yang paling a'zam ya. Jadi para sahabat itu yang meninggal di medan perang ya, boleh disebut juga tidak disolati ya. Maka sunnah. Kemudian mengenai dikatakan anak yang lahir yang meninggal baru meninggal dunia, bagaimana hukumnya? Mata yusalla 'alal maulud qala idza 'alima annahu walada yuqsal aw yusalla 'alaihi. Jika dikatakan seorang diketahui meninggal melahirkan meninggal dunia ya, baru mulai meninggal dunia, maka dimandikan ya, dikafin dan juga disolatkan ya. Baru lahir meninggal dunia tetap dikatakan dimandikan, dikafin juga disolatkan hatta keguguran ya. Kalau kita ulama kalau kullu nufi ma nufiha fi ruh shalla alaihi. Setiap bayi yang dilahirkan keguguran ya, kalau ada ruhnya maka disolati. Ya. Mungkin udah 4 bulan, 5 bulan keguguran, maka tetap disolati. Shalla alaihi, kata Imam Ahmad ya. Kemudian ya, as-salatu ala waladi zina alladhi yuqadu minhu ahad. Apakah salat juga ketika ada seorang berzina? Ya, kemudian ditegakkan hukum had kepada dia dan meninggal dunia, apakah disolati? Tapi solati. Ya. Zina yang telah menikahkan hukumnya apa? Rajam kan? Rajam artinya sampai meninggal dunia. Tapi solati. Ya. Enggak dikafir, enggak boleh dikatakan. Ya. Jadi dikatakan apa? Dimandikan, dikafani, disolati, juga dikubur kaum muslimin. Ya. Bahkan sepakat ulama setiap kaum muslim yang dohirnya Islam ya, apabila dia meninggal maka disolati. Bahkan zaman Nabi banyak orang munafik disolati, karena yang tahu hanya munafik itu hanya Allah gitu ya. Kecuali ada sahabat yang dibisikkan Rasul dia munafik bahkan tidak menyolati. Ada sahabat yang Nabi kasih tahu tentang orang-orang yang munafik ya. Kemudian kata ulama kullu hadza yusalla ala idza ila anal imam la yusalla ala qatil nafsin wala ala zighalin. Setiap kaum muslimin ia meninggal dunia maka disolati, kecuali imam. Imam boleh tidak menyolati orang yang mati karena bunuh diri, orang yang mati karena pernah mencuri harta rampasan perang, gol. Ya, maka boleh. Ya, imam kaum muslimin. Tetapi yang lain maka wajib menyolati. Wajib kifayah, bukan wajib ain ya. Jika dikatakan ada seorang di komplek kita, dikatakan orang yang betul-betul enggak disukai oleh masyarakat, enggak disukai lah gitu, dia meninggal dunia, semua tidak mau menyolati ya, maka wajib keluarganya menyolati itu. Yang lain gugur ya. Kalau disolati, kalau tidak maka semuanya berdosa ya. Walaupun hanya bapaknya menyolati atau keluarganya maka cukup, yang lainnya tidak akan gugur. Kalau tidak maka semuanya kena dosa, karena fardu kifayah ya. Bahkan apabila kita berulama ketika peperangan ya, atau yang lainnya gitu ya, seorang didapati karena kakinya atau kepalanya, bagaimana ya di luar medan perang ya, maka kata Imam Ahmad tetap disolati ya. Kullama wujida minhu yadun aw rijlun aw ra'sun shalla alaihi. Ketika dia mendapati dikatakan tangannya atau dikatakan kakinya atau kepalanya maka tetap disolati. Jika dia seorang muslim, ya seorang muslim ya. Tapi kalau imam tadi itu pemimpin ya, boleh tidak menyolati, dikatakan qatilun nafsi aw al-ghal. Orang yang mati bunuh diri, orang yang mati karena pernah menyuruh harta rampasan perang. Pada awalnya Rasulullah tidak mau menyolati orang yang mati karena punya hutang awal-awalnya.
Tapi dimansuh setelah itu. Dimansuh. Awalnya Nabi tidak mau menyolati orang mati karena punya hutang. Kemudian dimansuh, dihapus hukum tersebut. Kata Nabi, barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya hutang dan tidak punya mampu, maka akulah yang membayar utangnya, kata Rasulullah. Jika dia punya uang, punya peninggalan, maka milik warisannya peninggalan tersebut. Itu maksud dikatakan hukum Nabi ketika awal-awal tidak mau menyolati, kemudian Nabi menyolati orang yang mati punya hutang, ya. Bahkan kata Saleh, qala as-suqtu yusalla alaihi idza tamma khalquh. Jadi keguguran itu disolati jika dia dikatakan udah sempurna penciptaannya. Kapan sempurna? Telah mencapai umur 4 bulan di kandungan, maka telah sempurna itu, telah ada rohnya, maka disolati. Ini pendapatnya Sa'id bin Musayyib, Abu Bakar dan juga yang lainnya. Bahkan kata Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi mengatakan menyolati orang yang keguguran, ya. Idza tamma khalqu, ya, atakat biala ammah, ya, yani ummul walad idza tabayyana yadu awrad, ya, wa antaqadat bi iddah wa shalla wa yuksal, ya, wa kana Muhammad bin Sirin yara yusamihi. Jadi seorang yang dikatakan seorang budak perempuan, ya, yang hamil dengan majikannya yang muslim, ya, jika dia keguguran, ya, maka ataqat bihi ammah, maka bebaslah ibu tersebut, ya. Kemudian apabila anak tersebut tabayyana yadun aw ridun, sudah jelas ada tangannya, ada kakinya, ya, seperti itu, ya. Jika dikatakan orang merdeka, intaqadat bihi al-iddah, seorang wanita hamil, ya, kemudian kalau dia meninggal dunia juga dikatakan seorang wanita yang hamil diceraikan oleh suaminya, ya, keguguran, ya, umurnya 4 bulan ke atas, maka berakhir pula iddahnya itu, ya. Karena iddah perempuan yang hamil kan sampai melahirkan, ya. Jika seorang suami menceraikan istri yang hamil 4 bulan hamil, dikatakan melahirkan, keguguran, maka habislah dikatakan masa iddah laki-laki tersebut, nggak bisa kembali kepada istrinya, ya. Maka terlama intaqadat bi al-iddah, maka anak tersebut yang lain disolati, ya, dimandikan dan dikafani, ya, digubur kaum muslimin. Bahkan Ibnu Sirin berpendapat boleh juga dinamai anak tersebut, yusamihi, diberikan nama Fulan bin Fulan, walaupun dikatakan baru keguguran, ya. Bahkan kalau Abdullah juga mengatakan, ya, anil mar'ati hamil wada'at mayitan bi sab'ati ashhur aw aksar ma yusna bihi, seorang wanita yang hamil melahirkan, ya, dikatakan atau keguguran, ya, umur 7 bulan atau lebih, ya, dia meninggal dunia, bagaimana apa yang tidak dilakukan? Kata beliau mengatakan yusamma bi ismi, diberikan nama, kemudian dimandikan, dikafan dan disalatkan, dan dimakamkan di depan kaum muslimin, ya. Kalau dia udah dikatakan udah ada rohnya, ya. Ketika dia lahir keguguran, tetap diberikan nama, ya, dimandikan, dikafani, disalatkan dan dikubur kaum muslimin. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dengan nama-nama mereka pada hari kiamat. Sunnah, ya. Jadi kita jarang memberikan nama anak yang keguguran. Padahal sunnah diberikan nama. Jika ada keluarga kita keguguran telah di atas umur 4 bulan, maka sunnah dikasih nama, ya. Kemudian dimandikan, dikafan, dan juga dikubur kaum muslimin. Itu bukan wajib, juga sunnah, ya. Dan doanya pun ketika menyolati seperti itu bukan untuk anak doanya itu, tapi untuk kedua orang tuanya doanya, ya. Allah madalhu faratali abawahi, ya, Allah jadikan dia sebagai simpanan untuk kedua orang tuanya dan pengampun dosa untuk kedua orang tuanya. Jadi pahala yang benar untuk kedua orang tuanya, orang tua yang didoakan, bukan anaknya. Karena anak masih bayi, masih polos, belum punya dosa,
Ya, jadi doanya untuk orang tua ya, bukan untuk anak ya. Beda dengan mengubur orang yang dewasa. Ya. Yang dewasa dikubur dalam kubur apa sunnahnya? Istaghfiru li akhikum, ya kan? Maka Allah maghfirlah, Allah musabbithu. Itu kan itu sunnahnya ketika kita telah beres memakam. Ya Allah ampunilah dia, tetapkanlah iman dia. Ini kalau udah dewasa. Udah balik. Tetapi kalau dikatakan masih bayi, ya, bukan itu doanya. Bukan ya Allah ampunilah dia, tetapkan iman dia, karena dia masih belum ditanya oleh Allah. Ya, masih bayi, masih belum punya dosa, maka doanya untuk kedua orang tuanya, bukan untuk si mayit, ya. Begitu pula dikatakan tentang ya az-zani wa zaniyah. Qala sallallahu alaihi, ya, perempuan atau laki-laki yang berzina atau perempuan yang berzina jika dia meninggal maka tetap disolati. Ya. Bahkan perampok, ya. Bahkan teroris sekalipun, teroris umumnya dieksekusi oleh pemerintah gitu ya. Kan dia muslim, wajib disolati oleh kaum muslimin. Ya, walaupun dia dikatakan teroris gitu ya, karena dia orang muslim, itu dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa dia. Kita nggak boleh istilahnya kasihan gitu ya. Udah dibunuh gitu nggak disolatkan ya, kasihan ya. Terus ini dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan Imam Muhammad juga mengatakan ya, apabila seorang wanita dikatakan melahirkan umur 4 bulan, ya. Kaifa yusna, kata beliau, idza balagha as-sabi 4 asyhur yusalla alaihi yudfanu fi maqabil muslimina. Wa dzalika li hadis Ibnu Mas'ud idza inna hadakum yunfah fihi ar-ruh. Kata beliau apabila seorang anak dilahirkan atau keguguran 4 bulan maka dimandikan, dikafanin, disolatkan. Kaum muslimin ya. Karena kata Nabi telah ditiupkan roh pada anak tersebut ya. Di antara yang disolati Imam Ahmad mengatakan ya, ana la usalli al-Jahmiyah wa Rafidah wa asyhadu asya ya man sya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala aqall min ad-dain wal ghulul wa qatl nafsi. Jadi kata Muhammad, aku tidak menyolati, aku tidak pernah menghadiri mayatnya orang-orang Jahmiyah. Ya. Dan juga orang-orang Rafidah. Dari Muhammad. Dia tidak mau menyolati itu. Wa yashhaduhu man syabaka, boleh menyaksikan orang yang ada, orang yang mau. Karena beliau mengatakan Nabi pernah tidak menyolati orang yang punya hutang, orang yang gulu, orang yang bunuh diri ya. Kemudian mana salat gaib? Gimana salat gaib? Ya. Jadi sunnah bahkan wajib ya, kalau memang tidak ada seorang pun yang menyolati. Seperti ketika Nabi sahabat dari Jibril alaihissalam ya, bahwa raja meninggal dunia. Ya. Di Habasyah, maka kata sahabat Imran bin Husain ya, Nabi mengumum kepada para sahabat, inna khakum an-najisi qad mata fasallu alaihi. Kata Nabi kepada para sahabat, sungguhnya saudara kalian Najasi ya, bukan sahabat kalian, saudara kalian. Kenapa? Karena definisi sahabat itu ya, orang yang masuk Islam ya, pernah ketemu dengan Nabi walaupun sesaat, itulah sahabat. Ya. Orang yang masuk Islam di zaman Nabi dan enggak pernah berjumpa dengan Nabi maka bukan sahabat. Ya. Maka Nabi mengatakan inna akhakum an-najasi qad mata. Saudara kalian Najasi telah meninggal dunia maka salat atasnya. Bukan sahabat kalian, saudara kalian. Seperti Uwais Al-Qarni, kapan dia masuk Islam? Di zaman Nabi. Ya kan? Tapi enggak pernah berjumpa dengan Nabi maka bukan sahabat, tapi di seorang tabi'in. Dia Nabi menghabarkan kepada para sahabat tentang kedudukan Al-Qarni kan. Nabi menghabarkan udah Islam ketika itu. Cuman tidak dikatakan sahabat karena tidak pernah berjumpa Nabi SAW, pernah bertemu dengan Nabi. Maka kaidah sahabat itu adalah orang yang masuk Islam di zaman Nabi dan pernah berjumpa dengan Nabi walaupun sejam ketemu dengan Nabi. Itulah sahabat Nabi. Ya. Kalau nggak berteman bukan sahabat namanya. Seperti Najasi ya, dan yang lainnya banyak ya. Maka dikatakan apabila kata para ulama ya,
seorang muslim meninggal dunia dan tidak diketahui rimbanya di mana mayitnya, maka salat gaib. Salat gaib. Seorang muslim meninggal dunia di negeri kafir, ya, dan dimakamkan di sana, maka salat gaib di sini. Ya, kita nggak usah cari mencari jasadnya. Salat gaib di sini, gitu ya. Kalau memang tidak ada yang ada pun dikatakan apabila seorang telah disolati, ya, apakah ada salat gaib, ini khilaf para ulama. Khilaf. Contoh mungkin saudara kita di mana meninggal dunia di salat gaib, maka ini khilaf. Ya, ada yang mengatakan kalau tidak udah ada yang menyolati maka tidak ada sunnah. Kalau sebagainya menyolati masih tersebut, ya. Kemudian orang yang majhulul hal, bagaimana apa maksudnya? Orang yang tidak dikenal meninggal dunia bagaimana? Ya, apakah dia muslim atau kafir nih? Maka orang mengatakan dilihat identitasnya. Ya, contohnya dilihat pakaiannya, ya, apakah dia dihitan atau tidak. Ini ciri-cirinya. Kalau dia hitan maka dikatakan dia muslim. Pakaiannya juga maka disolati dia. Ya, kalau kita ragu gitu ya, kalau ragu dikatakan siapa ini, ya, dia mau atau kafir nih, maka dilihat identitas muslim keislamannya, ya. Ya kalau sekarang mungkin KTP gitu ya, tapi kalau KTP-nya KTP Islam ternyata orangnya nggak disunat, maka nggak boleh disolat, berarti dia bukan muslim. Karena sebagian orang ngaku muslim bukan muslim, nah sebagai Islam KTP, ya, maka nggak boleh disolati, ya. Bahkan apabila dikatakan peperangan, ya, kemudian ada wanita suami istri menjadi tawanan dan dia punya anak belum balik anaknya ini, kemudian dia meninggal dunia, apakah salat disolati? Ya, padahal dikatakan belum dibagi ini. Kepada siapa nih tawanan ini? Ya. Yang ibunya, yang ayahnya, anak siapa gitu ya? Bagian siapa gitu ya? Maka ulama mengatakan, ya, asabiyu bain abawaini fayamut, anak di antara kedua orang tuanya, ya. Yang tawanan tadi, ya, budak tadi kan. Maka dia meninggal dunia, ayusalla alaihi qabla ayuk, apakah disolati atasnya sebelum dibagi? Ini bagian siapa ini? Dikatakan budak anak ini gitu ya. Maka yang mengatakan disolati, ya. Kullama kana ba'dul qasma fi sihmin muslim falasaka ayus. Jika dikatakan kalau dia udah dibagi, ya, dan dibagi udah dibagi oleh kaum muslimin, ini milik fulan gitu ya, maka dia disolati karena dia muslim, ya. Wa in mata shalla alaihi, kata jika dia meninggal maka disolati, ya. Walaupun kedua bapaknya itu kan kafir. Ya, masih kafir. Jadi tawanan nih, ibu bapak punya anak, gitu ya. Udah dibagi bagian-bagian, ini bagian sefulan gitu. Meninggal dunia nih anaknya nih. Ya. Dan orang tua masih dikatakan masih kafir. Maka jika anaknya meninggal dunia yang belum balik ini, maka disolati karena dia muslim. Ya, karena dibagian orang-orang muslim, ya. Masih bayi, ya. Wa in kana abawahu kafirin, walaupun kedua orang tuanya masih kafir, ya. Bahkan sebelum dibagi pun jika dia meninggal dunia maka disolati gitu, ya. Adapun posisi menyolati jenazah, ya, kalau laki-laki dikatakan imam itu dipas di kepala sejajar dengan kepala si mayit, ya. Jika dikatakan perempuan maka di tengah-tengah. Itu sunnahnya demikian, ya. Itu sunnah bukan wajib. Sunnah bukan wajib. Seandainya seorang menyolati jenazah, imamnya laki perempuan di tengah, maka tidak masalah. Hanya sunnah saja. Kalau laki-laki mayitnya imam di kepala, posisi imam itu berdirinya. Kalau perempuan di tangan, itu sunnah bukan wajib. Kata Semin boleh dua-duanya. Caranya ini mayitnya dikatakan laki-laki atau perempuan di tengah, maka tidak
terlarang. Begitulah ketika dighafal, enggak masalah ya. Hanya dikatakan apa namanya? Sunnah, bukan wajib ya. Kemudian ya ketika ibu dan anak meninggal dunia dua-duanya, bagaimana posisi dikatakan apa namanya anak dan ibu itu? Maka ibu dulu kemudian anaknya, ya. Atau dikatakan ada yang mengatakan anak dulu kemudian ibunya. Atau juga ada yang mengatakan kalau pernah ketika Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib meninggal dunia ketika dia melahirkan gitu ya, dan anaknya juga meninggal dunia, ya. Faja'ala ibnaha mimma yalih, qaddamaha mimma yalih kiblah, ya. Jadi apa namanya anak baru dikatakan ibunya. Seperti ketika dikatakan ada mayit banyak, ada laki-laki, ada anak-anak, ada perempuan gitu ya. Maka laki-laki dulu, kemudian anak-anak, kemudian apa namanya di sini istilahnya apa? Perempuannya. Ini ketika menyolati ya. Ketika memakamkan dia, jika ada dua orang yang satu makam dua orang, maka yang didulukan di kiblat itu adalah yang paling afdol, yang paling banyak baca Qur'annya. Tapi ketika menyolati yang paling dekat yang paling laki-laki, gitu ya. Jadi laki-laki dikatakan kemudian anak-anak kemudian dikatakan wanita. Ya. Tapi kalau dikatakan memakamkan, kalau dikatakan apa namanya yang sholat lebih dulu dimasukkan daripada yang apa namanya di bawah dia sebut. Soalnya demikian ya. Kemudian siapa yang berhak menyolati mayit? Ya. Inilah para ulama mengenai yang lebih berhak ya. Siapa yang berhak ahakku menjadi imam maksudnya ya. Ada yang mengatakan adalah waliul amri, pemerintah, pemimpin ya. Kemudian ya bapak ya, lebih berhak atas daripada suami. Ya. Seorang wanita meninggal dunia ya, dan telah bersuami, siapa yang berhak menjadi imam menyolati anak ini? Maka bapaknya itu. Baru dikatakan suaminya. Ya. Bapak ahakku minaz zauj. Ya. Seorang bapak lebih berhak menjadi imam ya, anak perempuan daripada suaminya. Kalau dia meninggal dunia ya. Jadi kita itu harus apa namanya? Harus siap ya. Ketika istri kita meninggal atau orang tua kita yang menyolati jadi imam. Ya. Kita jadi imam. Itu lebih ikhlas, lebih khusyuk doanya itu daripada orang lain. Ya, maka kita harus siap ya. Jadi tidak harus dikatakan orang tertentu. Kita harus siap semuanya karena kata ulama itu lebih berhak untuk menjadi imam. Ya, walinya, terutama walinya ya. Kata ulama dah al-amir aula, sumal imam alladhi sallam bihim, sumal auliya, sumal zauj ahabbu ilaina minal ab. Ya. Wa in kana awsa ila rajulin yusalla alaihi fa huwa aula min kull. Ya. Jadi pertama adalah waliul amri, pemimpin, pemerintah ya. Mungkin di sini bukan RT ya, itu lebih berhak ya. Atau RW ya. Kemudian imam masjid ini ya. Kemudian atau walinya. Wali apa namanya orang tersebut, ataukah bapak atau dikatakan suaminya kalau dia laki-laki, kalau perempuan yang meninggal dunia ya. Bahkan kata ulama al-ab itu lebih aula minaz zauj ya. Tetapi jika dia berwasiat kepada masyarakat, pada keluarganya, tolong yang menyolati saya si fulan, ini lebih berhak dari semuanya ya. Kalau saya mati tolong yang mandikan saya si fulan, yang mengkafani saya si fulan, yang mengubur saya si fulan, dan yang menyolati si fulan, maka ini berhak nih, nggak boleh yang lain. Yang memandikannya, mengkafaninya, menjadi imam sholat, maka itu lebih berhak kata para ulama untuk menjadi dikatakan imam ya. Maka boleh ya kita apa namanya berwasiat sebelum meninggal dunia, kalau saya wafat tolong yang memandikan saya si fulan, nggak ada larangan, itu hak ya. Yang mengkafani juga si fulan,
Ya. Yang menjadi imam salat juga si fulan, maka tidak terlarang, terlebih berhak gitu ya. Maka itu aula min kulli, lebih utama dari semuanya itu. Kalau dia berwasiat sebelum dia meninggal dunia ya. Bagaimana seorang meninggal dunia dikubur kemudian belum disolati? Bagaimana hukumnya? Apakah hal digali? Maka digali. Digali lagi. Kalau belum lama. Ya, kata Muhammad ya. Idza ta'akhara law sallu ala qabri inna rubbama yatafassah. Jadi kata dikatakan belum digali lagi. Ya. Belum dimandikan. Gimana? Dimandikan, digali lagi, dimandikan lagi. Karena hukumnya wajib, kalau enggak dosa semuanya, karena fardu kifayah ya, mengkafani ya, memandikan misalnya mungkin fardu kifayah, maka wajib kalau belum busuk ya, masih barusan gitu ya, baru 1 jam maka digali lagi ya, itu wallahu a'lam. Ya kalau dikatakan bayi di kandungan mati juga bayinya, ya dikubur sama bayinya, enggak usah ya. Hilaf para ulama mengenai jika ibu meninggal dunia dari keadaan hamil, jika dikatakan anaknya ini dikatakan hidup, bagaimana hukumnya? Apakah dibedah atau tidak? Ini hilaf para ulama. Ada yang mengatakan tidak, biarkan saja. Ada yang mengatakan dibedah. Kalau memang dikatakan diyakini bisa hidup. Wallahu a'lam. Mengenai hukum fikih mengenai membedah ibu hamil yang meninggal dunia anaknya hidup. Itu ada yang mengatakan dibedah, ada yang tidak dibedah. Wallahu a'lam. 6. Ya, cukup ya. Semoga bermanfaat ya. Kita terus memberikan tuh. 6.